Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah-masalah dunia peternakan teman-teman. Tapi ada satu masalah yang ini menjadi masalah besar bagi peternak yang ingin berkembang, sehingga hal inilah yang perlu kawan-kawan ketahui, yaitu apa? Mindset, kawan-kawan. Dalam dunia peternakan ini kita harus merubah mindset. Mindset yang seperti apa yang harus kita rubah? Nah, ini yang menjadi masalah besar dalam dunia peternakan, sehingga banyak sekali tentunya banyak peternak yang mungkin mengalami kerugian dari dunia peternakan, karena sampai hari ini pun tenaga dari ngarit, ongkos apapun yang berkaitan dengan peternak yang skupnya masih kecil ini tidak pernah dihitung. Padahal ini seharusnya dihitung. Kalau mau menghitung mungkin hasilnya tidak seberapa ya teman-teman ya. Meskipun tidak seberapa, seharusnya memang harus dihitung. Nah, ini teman-teman kaitannya dengan mindset. Mindset inilah yang menjadi persoalan besar bagi peternak. Karena apa? Kalau peternak-peternak yang mungkin skalanya masih kecil ini menganggap bahwa dalam peternak itu mereka itu sama sekali pertama tidak pernah mau menghitung ongkos tenaganya ngarit, tenaganya nimpal, bersihkan kandang, itu tidak pernah dihitung. Sehingga manajemen dari keuangan dari sebuah usaha ini tentu menjadi gagal. Secara teori itu menjadi gagal. Tetapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa dalam konteks usaha ini kita harus merubah yang namanya mindset. Kalau orang-orang desa itu seringkali menganggap bahwa peternakan kambing maupun domba ini adalah semacam peternakan yang mungkin bukan menjadi acuan utama, bukan menjadi sumber ekonomi utama, tetapi dari sumber ekonomi ketika mereka butuh, mereka jual kambingnya, butuh berapa juta gitu, mereka jual kambingnya untuk mencukupi kebutuhan. Apalagi ketika masa pendidikan baru, artinya anaknya mau masuk SMP, mau masuk SMA, mereka jual berbondong-bondong, menjual kambing maupun dombanya. Lah, inilah yang menjadikan salah satu faktor di mana fluktuasi harga kambing maupun domba ini mengalami turun naik. Meskipun dalam hal konsumsian daging kambing maupun daging domba ini juga menjadi faktor daripada naik turunnya sebuah harga di pasar. Namun ketika masuk ajaran baru inilah yang tentunya malah justru harga kambing itu jauh jatuhnya daripada hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasanya mungkin bisa stabil, tapi kalau masuk ajaran baru, nah ini jatuhnya luar biasa. Seperti itu. Selain itu, ketika mau hari raya Idul Fitri, nah ini banyak sekali peternak-peternak kita yang justru menjelang hari raya ini dijual karena untuk mencukupi kebutuhan ini, kebutuhan ketika hari raya Idul Fitri. Nah, momentum daripada peternakan kambing maupun peternakan domba ini ada pada hari raya Idul Adha. Padahal hanya selisih berapa bulan dari Idul Fitri ke Idul Adha. Ini mereka jual berbondong-bondong di menjelang hari raya Idul Fitri ini, yang tentunya mereka membutuhkan biaya yang banyak untuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Nah, inilah mindset inilah yang tentunya
menganggap bahwa peternakan kambing maupun peternakan domba ini hanya sebatas sampingan, pekerjaan sampingan yang mana nanti mereka jual, akhirnya mereka betok lah, istilahnya seperti arisan itu betok. Betoknya itu di masuknya ajaran baru maupun menjelang hari raya Idul Fitri ini, harga kambing maupun domba ini sangat murah ketika momen-momen itu. Tapi ketika momen hari raya Idul Adha, menjelang hari raya Idul Adha, harga kambing maupun domba apalagi pejantan itu luar biasa naiknya. Sehingga kita harus merubah mindset ini bahwa untuk berwirausaha kambing maupun domba ini tentu kita harus menerapkan manajemen keuangan yang matang, sehingga dalam hal beternak ini kita terus menghitung biaya ngarit, kita menghitung biaya obat-obatan. Ini yang seharusnya memang harus dihitung oleh sebuah usaha kambing maupun domba, meskipun itu skala kecil maupun skala besar. Kelemahan orang Indonesia ini adalah soal catat-mencatat yang tidak pernah dilakukan dalam konteks keuangan. Padahal ini sangat penting dari segi usaha. Nah, inilah kawan-kawan yang tentunya kita harus merubah mindset bahwa usaha kambing maupun domba ini bukan usaha yang sampingan, yang mana kita harus terus memutar modal. Kita lipat gandakan kambing maupun domba dari betina-betina ini. Di pasar itu betina itu sangat murah dibandingkan pejantan. Karena apa? Ada yang tahu karena apa? Nah, mungkin karena ini konteks pasar yang belum saya ketahui. Dalam konteks pasar, kenapa harga pejantan itu lebih mahal daripada harga betina, padahal betina itu bisa melipat gandakan cempe, dia bisa beranak, istilah isomana, tapi harganya lebih murah daripada pejantan. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Nah, sehingga kalaupun betina ini harganya murah, ya kita simpan saja, kita rawat, kita besarkan, sehingga nanti akan ada generasi baru di peternakan kita. Mungkin itu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita harus merubah mindset bahwa dalam dunia peternakan kambing maupun domba ini, sekali lagi ini adalah usaha yang sebenarnya menjanjikan, bukan usaha sampingan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya.